Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Banten dengan luas wilayah 331.150,53 hektar, terdiri atas 28 kecamatan, 340 desa, dan 5 kelurahan. Lebak berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang di sebelah barat, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Tangerang, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi, untuk bagian selatan terkoneksi langsung dengan Samudra Hindia, sehingga memiliki wilayah laut mencapai 588.745 km persegi, dan dengan panjang pantai mencapai 91,42 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 1.386.793 jiwa, wilayah yang luas, budaya yang menarik, sumber daya alam yang berlimpah, serta faktor pendukung lainnya, membuat Kabupaten Lebak memiliki potensi investasi dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Beberapa alasan mengapa berinvestasi di Kabupaten Lebak, yaitu luasnya ketersediaan lahan untuk industri, lahan relatif murah, dekat dengan Jakarta dan bandara internasional, tenaga kerja berlimpah dengan UMR murah, pelayanan online perizinan satu pintu, jaminan keamanan berinvestasi, adanya TEK Tanjung Lesung, Kota Baru Pabrik Maja, pabrik semen Damkarian, tersedia sumber daya alam yang beragam dan berlimpah, hadirnya tol Serang Panimbang terhubung Trans Jawa, dan tersedia zona industri. Berikut data realisasi investasi Kabupaten Lebak tahun 2021. Visi Kabupaten Lebak 2019-2024 yaitu Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal yang didukung dengan 5 misi. Sebagai daerah yang berfokus terhadap pengembangan pariwisata, Kabupaten Lebak memiliki beragam potensi investasi pada sektor pariwisata. Kabupaten Lebak menetapkan 6 destinasi unggulan dari begitu banyak destinasi wisata di daerah. Ke-6 destinasi unggulan atau Six Fantastic terdiri atas 6 objek pariwisata yaitu Sawarna, Baduy, Citorek, Museum Mutatuli, Pantai Bagedur, dan wisata terpadu Hegarmana. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Suku Baduy hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Wisata yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Di wilayah ini disuguhkan pemandangan indah dari perbukitan yang masih hijau terjaga. Kampung wisata suku Baduy terletak di Desa Cibeo, Kabupaten Lebak, sekitar 40 km dari Rangkas Bitung. Dengan total penduduk 5.000 sampai 8.000 orang, suku Baduy masih sangat memegang teguh adat istiadat dan aturan dari nenek moyang. Luas yang mencapai kurang lebih 5.000 hektar, wilayah suku Baduy ini memiliki 56 kampung dan terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu Baduy Dalam yang terdiri dari 3 kampung dan Baduy Luar yang terdiri dari 53 kampung. Dengan potensi wisata yang ada, terdapat peluang investasi pengembangan fasilitas wisata Kampung Baduy. Nilai investasi untuk pengembangan kawasan ini sebesar Rp13.576.847.000. Adapun harga satuan nilai investasi di Kabupaten Lebak dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi, di mana indeks harga dasar konstruksi ditetapkan sebesar 88,90% atau Rp3.576.000 per meter persegi. Nilai investasi tersebut merupakan total dari pengembangan fasilitas kawasan wisata Desa Baduy, meliputi
Secara lebih rinci, kebutuhan investasi pengembangan fasilitas kawasan wisata Desa Baduy yaitu sebagai berikut. Berikut proforma arus kas bersih dan profitabilitas proyek investasi pengembangan fasilitas kawasan wisata Desa Baduy. Arus kas bersih kumulatif kegiatan investasi ini meningkat dari waktu ke waktu dan mencapai angka positif setelah tahun keempat menuju tahun kelima berjalannya proyek. Sawarna merupakan kawasan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sawarna merupakan bagian dari Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tempat ini merupakan tempat wisata yang cukup digemari di kalangan wisatawan domestik hingga mancanegara. Sawarna memiliki berbagai jenis wisata yang bisa dinikmati, mulai dari pantai yang indah, goa-goa yang cantik, alam yang masih asri, ditambah dengan budaya yang masih terjaga dan masyarakat yang ramah tamah. Cakupan wilayah wisata Sawarna cukup luas, terbentang mulai dari pantai Pulau Manuk di sebelah barat sampai ke pantai Karangtaraje di sebelah timur. Sajian bentang alam yang menawarkan aneka pemandangan mengagumkan. Pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia menjadikan ombak di tempat ini menarik bagi para peselancar. Selain itu, karang-karang terjal yang berjajar di atas pasir putih menampilkan keunikannya tersendiri. Terdapat beragam tempat wisata yang ada di kawasan Sawarna, di antaranya yaitu Pantai Ciantir, Pantai Tanjung Layar, Pantai Legon Pari, Pantai Karangtaraje, Pantai Goa Langir, Goa Lalai, Pantai Galarang Bokor, dan Pantai Pulau Manuk. Setiap tempat memiliki daya tarik keunikannya masing-masing. Dari beragam wisata yang ada, Pantai Tanjung Layar merupakan tempat favorit para wisatawan saat berkunjung ke Sawarna. Yang menjadi ciri khas dari pantai ini yaitu terdapat sepasang karang berukuran raksasa yang bentuknya menyerupai layar kapal yang sedang berkembang. Itu sebabnya tempat ini diberi nama Tanjung Layar. Bagi Anda yang ingin menikmati hamparan pasir pantai sambil berenang, Pantai Ciantir menjadi salah satu yang bisa menjadi pilihan. Pantai ini merupakan pasir putih terpanjang di kawasan Sawarna, yang cocok untuk aktivitas seperti berenang, bermain pasir, berjemur, olahraga pantai, dan sebagainya. Menjelang sore hari, kita bisa menikmati indahnya langit sore dan bisa membuat api unggun atau bertenda pada malam harinya. Sebagai tempat wisata yang membutuhkan jarak tempuh yang cukup jauh dan memiliki banyak tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi, di Sawarna terdapat beragam penginapan yang diperuntukkan bagi wisatawan untuk bermalam. Ada sekitar 120 homestay dan penginapan di Desa Wisata Sawarna dengan jarak menuju pantai dan fasilitas setiap penginapan bervariasi sesuai dengan pilihan. Berikut jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sawarna dari tahun ke tahun. Peluang investasi di Sawarna terbuka dengan semakin membaiknya jumlah wisatawan pasca pandemi COVID-19. Beberapa potensi investasi yang dapat dikembangkan di kawasan Sawarna diantaranya yaitu pembangunan penginapan, swimming pool, cafe and resto, serta potensi pembangunan lain terkait dengan potensi pariwisata. Dengan hadirnya jalan tol Serang Panimbang membuka banyak peluang investasi di daerah, di antaranya yaitu sektor industri. Pengembangan kawasan peruntukan industri Kabupaten Lebak berada pada 11 kecamatan dengan luasan 10.013 hektar. Berikut 11 kecamatan yang menjadi wilayah pengembangan kawasan industri skala menengah dan besar. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Cileles merupakan kawasan peruntukan industri yang terluas, dengan luas mencapai 3.190,35 hektar. Industri Cileles direncanakan menjadi kawasan peruntukan industri terpadu berbasis agroekoindustri. Kawasan ini terdiri atas 6 desa yaitu Cipadang, Margamulya, Prabu Gantungan, Pasindangan, Cikareo, dan Mekarjaya. Lokasi rencana kawasan berada di antara dua pintu akses jalan tol Serang Panimbang. Kedua pintu ini akan menjadi koridor utama distribusi barang atau jasa pada wilayah ini yaitu pintu tol Cileles, pintu tol Bojong.
Kawasan ini didukung oleh sistem jaringan transportasi, mulai dari jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten. Dukungan sistem jaringan energi listrik dan dukungan sumber daya air. Kecamatan Cileles memiliki beberapa potensi pada bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk industri olahan atau jenis industri lain. Potensi yang ada yaitu sejalan dengan akan dikembangkannya Kecamatan Cileles sebagai kawasan industri terpadu, dapat dibangun mal atau pusat perbelanjaan berlokasi di Desa Cikareo, Cileles. Rekomendasi perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dilandasi oleh Kecamatan Cileles yang akan ramai baik karena adanya pekerja industri yang bekerja dan tinggal di sana, serta masyarakat Kabupaten Lebak secara umum. Pembangunan mal dapat menjadi daya tarik bagi para investor sekaligus menjadi jembatan untuk meningkatkan perekonomian dan berfungsi sebagai sarana rekreasi masyarakat. Lokasinya mudah dijangkau karena letak tidak jauh dari pintu tol, sehingga diharapkan yang berkunjung bukan hanya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cileles maupun para pekerja industri, namun masyarakat sekitar baik dari luar kecamatan maupun luar daerah yang berkunjung dan melewati jalan tol Serang Panimbang. Selain pusat perbelanjaan, dapat juga dibangun perumahan di Kecamatan Cileles, berlokasi di Desa Cikareo, tidak jauh dengan lokasi pembangunan mal yang akan dibangun. Rekomendasi perencanaan pembangunan perumahan di Kecamatan Cileles dilandasi oleh Kecamatan Cileles yang akan menjadi kawasan industri terpadu. Oleh karenanya, hadirnya perumahan dapat memfasilitasi kebutuhan para pekerja atau masyarakat yang ingin mencari tempat tinggal. Selain itu, lokasi perumahan cukup strategis karena berada di kawasan industri terpadu dan dekat dengan fasilitas hiburan maupun kesehatan, serta jarak lokasi perumahan mudah ditempuh karena terletak tidak jauh dari exit pintu tol, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat yang akan tinggal di perumahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para investor dengan beragam potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lebak, serta didukung dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Panimbang, hal ini merupakan pilihan bagi para calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lebak. Maka daripada itu, ayo berinvestasi di Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.